Kami lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Taufikul Hadi. Ini adalah segmen terakhir, Pak Taufik. Kalau kemudian belajar dari kasus ini, kasus yang cukup berat yang menimpa Partai Nasdem dan langsung menimpa sekjennya. Apa yang akan dilakukan oleh Nasdem ke depannya? Adakah evaluasi internal terhadap politisi Partai Nasdem, terutama mungkin kader-kader yang berada di Sumatera Utara, Pak Taufik? Bukan hanya di dalam konteks kader di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia, agar jangan bermain-main dengan persoalan yang kemudian itu adalah bisa merusak citra partai, bisa menghancurkan partai. Kami bukan hanya kami ini tidak ada kemudian sedikit pun ingin di depan publik menyatakan tidak ada masalah. Kami menganggap ini adalah masalah besar bagi kami. Dan kami menganggap persoalan ini akan berakibat tidak baik terhadap partai. Karena itulah kami mengatakan ini kami sangat menyesal terhadap itu. Tetapi masih ada lapisan kedua yang kami harapkan, yaitu kepada KPK sendiri. Lakukanlah penyelidikan dan tuntutan seadil-adilnya. Berilah kepastian hukum segala sesuatu yang dicari oleh seorang warga negara. Kami percaya kepada KPK akan memberikan keadilan tersebut. Dan berikutnya kepada seluruh kader Nasdem agar hati-hati, karena seorang politisi apalagi berada di DPR, apakah di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, sama duduk di samping bara api, mudah sekali terjungkal dan langsung terbakar. Karena itulah kami ingin menyatakan kepada rakyat Indonesia, pertama adalah kami minta maaf kalau memang itu telah terjadi, tetapi kami langsung menunjukkan sikap kami kepada kader kami yang terlibat di dalam kasus tersebut, langsung harus mengundurkan diri, dan itu telah dilakukan baik di DPR, akan kami proses pada hari Senin mendatang, dan juga di kepemimpinan partai yang sekarang telah diganti, dan penggantinya adalah Ibu Nining Indra Saleh, yang dulu adalah mantan sekjen DPR. Kami telah melakukan segala sesuatu untuk menunjukkan bahwasanya rasa prihatin kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufikul Hadi. Untuk closing statement saya ke Pak Rasman. Pak Rasman, Anda mengatakan tadi ada lagi yang lebih besar daripada seorang Patrice Rio Capella. Apa yang Anda ketahui tentang siapa lagi yang mungkin terlibat? Kalau Bu Evi sudah membuka pintu masuk tentang ini, saya berharap Bu Evi buka lagi yang satu lagi. Apa itu upaya-upaya bagaimana supaya kasus ini diredam? Ada upaya-upaya itu, dan Bu Evi ngomong ke saya itu. Oleh siapa, Pak? Ya oleh Bu Evi, ya oleh upaya-upaya untuk yang sulit juga dilepaskan dari pusaran kepentingan di sekitar orang-orangnya Partai Nasdem. Ya, karena orang-orang di sekitarnya ini kan banyak nih. Ada kaitan dengan media, ada kaitan dengan figur, ada kaitan dengan kader, macam-macam. Nah, saya minta Bu Evi ngomong lagi lah. Yang itu, jangan digantung, kemudian orang menjadi penasaran. Saya katakan, kalau Bu Evi mau konsisten, oke, kita gabung lagi, tapi jangan digantung-gantung. Oke, kemudian mau saya katakan adalah satu hal, bahwa ini harus diusut tuntas. Oke, baik. Kalau sudah Pak Patrice dijadikan tersangka dalam rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dengan bansos, TUN, dan itu ada peristiwa politik di Partai Nasdem yang notabene surat itu, maka menurut saya Pak Surya Paloh harus juga bicara apakah info yang saya dengar ini samar-samar ini benar atau tidak, bahwa beliau sebenarnya pernah menegur Pak Patrice karena terlalu maju manuvernya. Maksud saya ini kan baik juga ya. Yang saya ingin katakan adalah, saya tidak mengatakan Pak Surya Paloh itu terlibat dalam urusan bansos, BDB, DBA. Tapi menurut saya ini adalah upaya untuk bagaimana meredam sesuatu dengan menggunakan
nama Pak Surya Paloh sebagai petinggi Partai Nasdem. Oke, baik, Ini kita menurut nantikan saya. bagaimana perkembangan Nah, kasus ini dugaan ini. saya ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Rasman untuk Baik. waktunya. Kita nantikan perkembangan Baik, kasus ini ke terima depannya. kasih. Pak Taufikul Hadi juga terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di Prime Time Talk.